bahwasanya pemerintah kabupaten Bupati Pindrang saat ini takut dengan kehadiran kita semua. Bahwasanya pemerintah Kabupaten Pindrang ini takut untuk kehadiran kita sebagai masyarakat pemuda mahasiswa yang menuntut pendidikan yang setara. Perlu saya jelaskan bahwasanya di 2021 sebagian 20% anggaran yang dikeluarkan negara untuk pendidikan. Lantas kenapa saat ini masih banyak di pelosok-pelosok pendidikan itu tidak setara? Di mana dana yang kalian, di mana dana pemerintah yang disumbang? Di mana dana pemerintah yang diberikan oleh pendidikan? Dan saat ini kita ketahui kawan-kawan sekalian, kita berdiri di sini, pintu untuk masuk bertemu dengan Bapak kita, Bapak Bupati Pindrang, itu ditutup rapat-rapat oleh kacung-kacungnya. Apakah ini semua semata-mata memberikan kita bahwasanya kehadiran kita di sini untuk menuntut pendidikan yang setara, namun kita tidak diperbolehkan masuk untuk bertemu dengan Bapak kita sendiri. Kepada Bapak Bupati yang di dalam, kami mohon sekiranya Bapak keluar untuk menemui anak-anak kalian yang menuntut pendidikan, supaya pendidikan di negeri kami, pendidikan di daerah kami itu mampu sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah. Ulangi kacung-kacungnya. Maka dari itu kepada seluruh kawan-kawan, baik masyarakat dan seluruh masyarakat Pindrang, khususnya masyarakat Eklat, bahwasanya tentu kita ketahui saat ini pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya daerah pelosok itu kekurangan guru, kekurangan pembangunan dikarenakan kurangnya sosialisasi, kurangnya tindak lanjut oleh pemerintah Kabupaten Pindrang. Lantas sudah berapa jam kami berdiri di sini, kami hanya mengeluarkan keringat terik matahari yang membasahi kami. Kami di sini tidak akan mundur sebelum Bupati, Bapak Bupati kita, ayahanda kita keluar menemui kita untuk tuntutan yang kita bawa itu diterima. Kepada kawan-kawan sekalian, meskipun hari ini kita menghadapkan berbagai macam gangguan, maka jangan takut bahwasanya revolusi akan mati ketika pemuda Indonesia, pemuda masyarakat, pemuda yang ada di Indonesia itu lemah dikarenakan takutnya akan bersuara. Hidup mahasiswa! Untuk menjaga ritme pergerakan, saya kembalikan ke Yorator selanjutnya. Saya sampaikan kepada seluruh peserta aksi bahwa silakan buat lingkaran, jangan biarkan ada yang berani memasuki gerakan kita, bahkan memprovokasi kita. Jangan biarkan, jangan ada komunikasi di luar daripada koridor yang telah ditentukan. Ini adalah gerakan kita, gerakan yang murni dari apa yang kita dapat di daerah kita, kawan-kawan sekalian. Jangan biarkan orang-orang itu masuk di tatanan kita, di wilayah kita. Bagaimana supaya kita tidak terprovokasi? Jadi untuk menjaga gerakan, saya panggil sang orator selanjutnya, Dewan Senior. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan, hidup seluruh warga, hidup seluruh anak bangsa Indonesia yang berani datang, yang berani mengorbankan fasilitas, mengorbankan apa yang mereka punya untuk memperjuangkan pendidikan agar supaya tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan di kota dengan pendidikan di pelosok daerah sana. Betul atau tidak? Karena itu hadirnya kami di sini adalah dalam rangka
Konstitusi 1945 yang kemudian tertera dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 31 spesifikasi menegaskan soal pendidikan. Di ayat pertama disampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Lalu di poin kedua diberikan spesifikasi lagi bahwa pemerintah wajib membiayai jalannya program pendidikan dasar bagi seluruh anak bangsa. Berarti anak Lenta, anak Kasera Lau, dan anak Desa Kariamo juga berhak mendapatkan itu. Betul atau tidak? Oleh itu, aksi ini dilatar belakangi adalah tertutupnya telinga daripada penguasa atas penderitaan, atas penyampaian aspirasi yang kemudian tidak digubris sama sekali. Pemerintah menutup matanya melihat perbedaan pendidikan yang berada di kota dan berada di pelosok desa. Betul atau tidak? Sehingga tidak ada yang kemudian patut dilabeli salah dan benar dalam hal ini. Karena kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama diatur oleh Undang-Undang Dasar. Olehnya itu sudah semestinya seorang pemerintah, pemangku kebijakan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi daripada rakyatnya. Betul atau tidak? Hidup pemuda, hidup rakyat. Sekedar untuk disampaikan kembali bahwa aksi ini, aksi terpimpin, aksi yang terkonsolidasi, punya perangkat, tidak ada negosiasi di luar daripada perangkat aksi. Setuju atau tidak? Semua pintu komunikasi harus melalui perangkat-perangkat aksi dalam rangka menciptakan aksi yang terpimpin dan aksi yang tertib. Terima kasih banyak. Untuk menjaga ritme gerakan, saya serahkan kepada Koordinator Bima. Hidup pemuda! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.